Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan kedua, mohon izin saya dan rekan saya yaitu Mbak Puput. Pertama, terima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan mohon izin untuk mempresentasikan artikel yang sudah saya buat bersama rekan saya yaitu Mbak Puput Meilida dengan judul Deep Learning dalam Pembelajaran Aswaja. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang akan disampaikan. Di sini ada beberapa poin yang nanti kita akan sampaikan. Pertama, saya akan buka dari latar belakang. Nah, dari latar belakang di sini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama adalah tuntutan pendidikan. Di sini tuntutan pendidikan saat ini menuntut transformasi yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam dan bermakna. Lalu yang kedua itu deep learning. Nah, di deep learning di sini itu pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara komprehensif, kritis, dan juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir adalah strategi pendukung. Nah, di sini ada beberapa poin dari strategi pendukung, yaitu ada mindful, meaningful, dan juga joyful learning. Merupakan strategi yang dapat mendukung implementasi deep learning dalam pembelajaran Aswaja. Nah, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sudah dapat dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya lanjutkan ya terkait dengan permasalahan pembelajaran Aswaja. Jadi pada saat ini itu terkait dengan pembelajaran Aswaja itu seringkali masih bersifat teoritis dan kurang menyentuh aspek internalisasi nilai. Sedangkan dalam pembelajaran Aswaja sendiri tujuannya itu membentuk peserta didik yang memiliki sikap moderat, toleran, dan berakhlak mulia, bukan hanya sekedar hafal teori. Nah, yang diperlukan dari mereka sekarang yaitu pendekatan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual secara bersamaan. Jadi kenapa kita harus menggunakan strategi deep learning ini? Supaya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Aswaja itu sendiri itu bisa tercapai. Lalu selanjutnya ada dari tujuan penelitian yang kami lakukan. Salah satunya yaitu mengkaji konsep dalam deep learning dalam pendidikan secara teoritis. Yang kedua, mendeskripsikan pendekatan mendeskripsikan pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful learning. Lalu menganalisis penerapan deep learning dalam pembelajaran Aswaja itu sendiri. Nah, metode apa sih yang kami pakai di penelitian kali ini? Kami memakai pendekatan kualitatif atau studi pustaka yang berfokus pada kajian teoritis mengenai konsep deep learning dan implementasinya dalam pembelajaran Aswaja. Nah, sumber data yang kami dapat itu salah satunya dari buku pendidikan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta artikel yang relevan terkait dengan deep learning, mindful learning, meaningful learning, joyful learning, dan pembelajaran Aswaja. Analisis yang kami lakukan, yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua mengklasifikasi, dan yang ketiga menginterpretasikan data dari berbagai sumber secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan komprehensif. Lalu dalam deep learning itu sendiri ada 3 pilar. Yang pertama itu ada mindful learning, yaitu menekankan kesadaran penuh, menumbuhkan kesadaran spiritual dan sikap reflektif peserta didik. Yang kedua ada meaningful learning, yaitu menekankan kebermaknaan, mengaitkan materi dengan pengalaman dan kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga ada joyful learning, menciptakan suasana belajar menyenangkan, meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif. Integrasi ketiga pendekatan ini efektif dalam memperkuat pemahaman serta internalisasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang kita butuhkan dalam pembelajaran Aswaja sekarang. Karena
Bukan hanya teori yang diperlukan oleh peserta didik, tapi juga kesadaran penuh, kebermaknaan, dan suasana belajar yang menyenangkan agar tujuan SWJ itu sendiri terpenuhi. Yang pertama itu ada mindful learning dalam aswaja. Peran mindful learning itu buat apa? Untuk membangun kesadaran diri peserta didik terhadap proses belajar dan nilai-nilai yang dipelajari melalui refleksi, tadabbur, dan diskusi nilai-nilai keislaman. Contoh praktiknya itu, peserta didik diajak merefleksikan sikap toleransi atau tasamu setelah mengamati fenomena perbedaan pendapat di lingkungan sekitar, menyadari pentingnya nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada meaningful, dan yang ketiga joyful learning. Meaningful learning itu apa? Yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Nilai toleransi dikaitkan dengan kehidupan sosial di sekolah dan masyarakat. Guru memberikan studi kasus konflik sosial untuk dianalisis berdasarkan nilai tawasud atau moderat dan tawazun atau seimbang. Yang terakhir itu ada joyful learning, menggunakan diskusi kelompok, permainan edukatif, role play, dan project based learning. Contohnya, simulasi dialog antar kelompok berbeda sudut pandang, lalu mereka belajar menghargai perbedaan secara aktif dan memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung. Nah, pastinya ketika kita melakukan pembelajaran atau strategi baru, pasti akan ada tantangan dan dampaknya sendiri. Tantangannya itu sekarang tidak semua peserta didik siap belajar secara reflektif dan mandiri. Diperlukan bimbingan guru yang intensif. Yang kedua, guru dituntut kreativitas dan kompetensi merancang pembelajaran yang menarik, namun tetap menjaga kedalaman nilai keislaman. Yang terakhir, jika tidak dirancang baik, joyful learning berpotensi mengurangi keseriusan memahami materi. Karena memang untuk joyful learning itu konsepnya kita harus membuat pembelajaran menyenangkan, namun tidak membuat mereka malah terlena dengan apa yang kita berikan. Nah, dampak positifnya adaptive learning itu apa? Yang pertama, meningkatnya partisipasi dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, internalisasi nilai-nilai aswaja lebih efektif, kontekstual, dan bermakna. Yang ketiga, perubahan sikap nyata dalam mengamalkan nilai aswaja dalam kehidupan sosial. Nah, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, itu deep learning efektif meningkatkan kualitas pembelajaran aswaja secara menyeluruh. Dan integrasi ketiga pendekatan yaitu mindful, meaningful, dan joyful learning memperkuat internalisasi nilai keislaman. Yang terakhir, peran guru strategi, inovatif, dan kontekstual diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan deep learning. Baik, hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Baik. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan dengan sepenuh hati dan ketulusan. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan saya itu bisa menjadi insight baru bagi yang menonton. Dan saya berterima kasih banyak terhadap rekan saya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.